Yah, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan atas kehadirannya hari ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada Tuhan atas kehadiran Anda karena kehadiran Tuhan. Kita menerima kesembuhan karena hadirat Tuhan. Kita bersukacita karena hadirat Tuhan. Dia memulihkan kita karena hadirat Allah. Kita memiliki kedamaian karena hadirat Tuhan. Kami memiliki kekuatan dan karena kehadiran Anda dan kehadiran saya, dan kami bersama. Kami Alkitab berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di sanalah aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi kita memiliki kehadiran Tuhan yang tinggal di dalam dan kita juga memiliki kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan karena kita bersama. Dan sementara saya berbicara kepada Anda, langsung ke rumah Anda, tepat di salah satu gedung gereja kami. Saya ingin Anda tahu bahwa Tuhan berbicara kepada Anda, tepat di dalam hati Anda dan Tuhan berbicara kepada saya sebuah kata khusus. Dan sebenarnya itu sederhana. Tuhan mengatakan kepada saya untuk berbicara dengan Anda hari ini tentang menjadi berkat dan saya ingin mendorong Anda tentang bagaimana menjadi berkat. Wah, ada begitu banyak ayat dalam Alkitab tentang diberkati. Namun, salah satu hal terpenting tentang diberkati adalah bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan ini tidak hanya mengacu pada keuangan. Ini tidak hanya mengacu pada satu bidang kehidupan kita saja. Itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan adalah bahagia, iri hati, berkat Tuhan diberkati. Artinya nikmat, artinya kelimpahan. Itu berarti sukacita supranatural, penyediaan supranatural dan kita memiliki hak atas berkat Tuhan karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dan saya ingin berbicara dengan Anda tentang itu. Dalam 1 Petrus, pasal 3, ayat 8 untuk musim panas. Petrus berkata, kamu semua menjadi harmonis simpatik, persaudaraan, baik hati, dan rendah hati dalam roh. Wah, itu, ada pelajaran hidup di sana. Untuk musim panas semuanya menjadi harmonis. Mari bergaul, bersimpati. Mari berempati dan berempati menjadi persaudaraan. Mari kita memperlakukan satu sama lain seperti keluarga menjadi lebih baik karena kebaikan tidak pernah salah dan rendah hati karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Tapi kemudian, di ayat 9, katanya, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan atau hinaan dengan hinaan, melainkan memberi berkat. Memberi berkah sebagai gantinya. Semua orang mengatakan itu, memberi berkat sebagai gantinya. Memberi berkah sebagai gantinya, lalu dia mengucapkan ayat ampuh ini. Ini menangkap saya dengan cara yang sangat istimewa. Dia berkata, karena kamu dipanggil dengan tujuan agar kamu dapat mewarisi berkat. Anda dipanggil untuk tujuan agar Anda dapat mewarisi berkat. Perhatikan, apa yang dia katakan adalah panggilan, kita memiliki panggilan dari Tuhan. Bagian dari panggilan kita, bagian dari tujuan Allah bagi hidup kita adalah agar kita mewarisi berkat. Dan alasan mengapa Tuhan ingin kita mewarisi berkat adalah karena Dia mengasihi kita, dan Dia ingin kita mengalami pemberdayaan. Berkat adalah beberapa terjemahan mengatakan bahwa pemberdayaan untuk makmur. Itulah mengapa kutukan adalah kutukan yang mengekang Anda, dan itu membatasi Anda dan mengambilnya dari Anda, tetapi berkat itu menambah hidup Anda dan Dia berkata untuk tujuan ini, Anda dipanggil untuk mewarisi berkat dan salah satu alasannya mengapa Tuhan ingin kita mewarisi berkat di mana ahli waris berkat melalui Yesus Kristus, benar. Melalui darahnya, tetapi salah satu alasan mengapa Tuhan ingin kita mewarisi berkat, adalah untuk dapat memberikan berkat. Alih-alih menghina, ketika seseorang memberikan penghinaan. Kami memiliki kekuatan untuk memberikan berkat sebagai gantinya. Ketika seseorang memberi kejahatan, kami memiliki kekuatan untuk memberikan berkat sebagai gantinya. Wah, ada sesuatu yang sangat kuat dalam hidup ketika seseorang membencimu atau seseorang menyakitimu, jahat padamu, menghinamu. Baik itu secara langsung, entah itu di media sosial, entah dimanapun itu dalam hidup, di tempat kerja di pekerjaan Anda dan bahkan di gereja, kadang-kadang. Bisakah Anda tahu, terkadang orang Kristen bisa menghina dan sangat mudah untuk menjadi terlalu sensitif dan sangat tersinggung. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita telah dipanggil untuk tujuan ini untuk mewarisi sebuah berkat, cara ada sesuatu tentang mengetahui bahwa Anda dipanggil untuk mewarisi berkat. Itu menyebabkan Anda tidak terlalu membebani apa yang dilakukan orang kepada Anda karena Anda dipanggil untuk mewarisi berkat dan apapun yang mereka lakukan terhadap Anda tidak bisa menghentikanmu. Ingat kita bicarakan minggu lalu. Tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawan Anda yang bisa berhasil. Dan salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat penyembuhan yang kita bicarakan lagi minggu lalu, tetapi saya benar-benar ingin Anda melihat bahwa berkat ini, pemberdayaan ini untuk berhasil, pemberdayaan ini untuk makmur, untuk pemberdayaan ini untuk memiliki kebahagiaan di tengah masa-masa sulit untuk memiliki kegembiraan di tengah penderitaan. Alkitab itu mengatakan bahwa Yusuf makmur dan diberkati bahkan ketika dia berada di penjara, bahkan ketika dia menjadi budak di rumah Potifar, karena Tuhan menyertai dia.
Ia memahami kuasa hadirat Tuhan dan berkat hadirat Tuhan. Faktanya, berkat terbesar dari semuanya adalah kehadiran Tuhan, tetapi dia berkata, ketika Anda memahami bahwa Anda telah mewarisi berkat, Anda tidak lagi membiarkan penghinaan orang membebani emosi Anda. Anda tidak lagi membiarkan pelanggaran orang membebani emosi Anda. Anda tidak lagi mengizinkan apa yang orang lakukan atau katakan tentang Anda. Anda untuk membawa beban apapun dengan Anda karena Anda telah diberdayakan dengan berkat. Anda telah diberdayakan dengan pemberdayaan Tuhan. Anda telah diberdayakan dengan kesuksesan supernatural. Jadi apapun yang mereka katakan atau lakukan, Anda tidak dapat menghentikan rencana Tuhan untuk hidup Anda. Tidak bisa menghentikan kehendak Tuhan untuk hidup Anda. Tidak dapat menghentikan warisan Tuhan untuk hidup Anda. Anda telah dipanggil untuk mewarisi sebuah berkat. Jadi mari kita menghormati panggilan Tuhan dalam hidup kita dan mari kita maju dan menerima berkat yang Yesus bayar begitu mahal untuk kita miliki. Dapatkah saya mendapatkan amin? Jadi aku bangun. Seseorang dimanapun Anda berada di dunia, dimanapun Anda berada di gereja, dimanapun Anda berada di kamar Anda, di rumah Anda, ayolah, berteriak, amin. Jika Anda percaya akan mewarisi berkat, melalui apa yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib, karena dia berkata, dalam Galatia pasal 3 ayat 13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum, memiliki menjadi kutukan bagi kita karena terkutuk adalah setiap orang yang tergantung di pohon. Sekarang, ini adalah referensi dari Ulangan pasal 21, ayat 23. Dan ingat, saya adalah pendeta Anda dan seorang guru dan guru Anda, dalam hal firman Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan 21 mengajarkan Anda ini bahwa ini adalah hukum di bawah hukum. Mayatnya tidak akan digantung sepanjang malam tetapi Anda pasti akan menguburkannya pada hari yang sama. Untuk siapa Yesus, dia yang digantung dikutuk Tuhan atau dikutuk oleh Tuhan, sehingga Anda tidak menajiskan tanah Anda, yang Tuhan Allahmu memberi Anda sebagai warisan. Jadi dalam Ulangan 21, 23, katanya, seorang pria terkutuk dari seseorang yang tergantung di pohon. Seseorang yang mati di pohon dikutuk. Jadi Yesus sekalipun, dia diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi kutukan bagi kita kan? Dia menjadi kutukan dan seperti yang dikatakan dalam Galatia 3:13 Kristus menebus kita dari kutukan menjadi kutukan bagi kita karena ada tertulis. Terkutuklah setiap orang yang tergantung di pohon yang mengacu pada Ulangan 21 ayat 23 dan kemudian melihat Galatia 3:14. Dia mengatakan bahwa berkat itu berkat agar di dalam Kristus, Yesus, berkat itu semua orang mengucapkan berkat kan? Itulah yang kami sebut lakukan di sini. Benar. Agar berkat Abraham datang kepada bangsa-bangsa lain agar kita menerima janji roh melalui iman. Bukan melalui karya. Tapi melalui iman. Dia berkata dalam Kristus Yesus, berkat Abraham akan datang. Fakta bangsa-bangsa lain dalam Galatia 3:29. Dia berkata bahwa jika kita adalah milik Kristus Galatia 3:29, jika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah tempat duduk Abraham. Jika kita milik Kristus, saya suka kata-kata di sana. Saya pikir itu ada di King James dari The New American Standard. Dia berkata, jika kita adalah milik Kristus sekarang, hanya ada satu alasan mengapa kita menjadi milik Kristus karena dia membeli kita dengan darahnya, bukan? Dan jika Anda adalah milik Kristus, maka Anda adalah keturunan Abraham atau keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Jadi, kita punya hak. Kita mewarisi berkat Abraham dan banyak lagi. Karena kita adalah milik Kristus karena kita adalah dua kali haknya setelah dia menjadikan dan kemudian dia membeli kita. Dan jika kita milik Kristus, kita adalah benih, di mana ahli waris, ini adalah warisan kita. Apa warisan untuk mewarisi berkat? Apa berkahnya? Pemberdayaan Tuhan, kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, janji-janji Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Semua itu adalah berkah. Semua itu ada dalam berkah dan kita diberkati untuk menjadi berkah. Jadi, hal pertama yang ingin saya katakan kepada Anda, dan saya ingin mengatakan 5 hal kepada Anda dalam beberapa saat berikutnya. Dan yang pertama adalah kita dipanggil untuk mewarisi berkat. Anda dipanggil untuk mewarisi berkat. Kami harus memahami fakta bahwa Anda dipanggil. Aku dipanggil. Inilah panggilan kami. Tuhan tidak hanya memanggil kita anak-anaknya, tetapi Dia menyebut kita diberkati untuk mewarisi berkat untuk menerima warisan yang tidak diperolehnya ketika ada kematian dan kita tahu bahwa kita mendapatkan warisan dari perjanjian janji Tuhan. Dan berkat Tuhan karena Yesus mati. Itulah yang mewujudkan kehendak dan wasiat terakhir Allah karena kematian Yesus. Sekarang kita bisa berjalan dalam berkat ini dan kita dipanggil untuk mewarisinya. Kita harus memahami fakta bahwa inilah panggilannya. Ini adalah bagian dari panggilan Anda.
Anda mungkin berpikir bahwa panggilan Anda adalah menjadi dokter atau pengacara atau pebisnis dan itulah pekerjaan Anda dan itu mungkin hal-hal yang Anda lakukan, tetapi inilah diri Anda. Anda dipanggil untuk mewarisi aura Anda. Anda adalah pewaris bersama. Dengan Yesus Kristus, apapun miliknya adalah milik Anda juga. Nomor 1. Kita dipanggil untuk mewarisi berkat. Ini adalah bagian dari panggilan kita untuk menjadi berkat agar kita bisa menjadi berkat, bukan? Tidak bisa memberikan sesuatu kepada seseorang. Kami tidak punya, kami hanya bisa memberikan apa yang kami punya. Dan itulah mengapa Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12. Mari kita lihat di sana Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Dan kemudian ini akan membawa kita ke titik kita berikutnya hanya dalam beberapa saat. Beberapa saat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Sekarang, Tuhan berkata kepada Abram sebelumnya, namanya diubah menjadi Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Sekarang, dia tidak menyuruhmu untuk membenci keluargamu. Dia mengatakan, bukankah dia mengatakan keluar dari DNA masa lalu Anda, keluar dari apa yang telah diajarkan kepada Anda saat tumbuh dewasa? Apa yang terbatas? Anda. Apa yang dibatasi? Anda. Apa yang didefinisikan? Anda. Tuhan ingin mendefinisikan ulang Anda. Tuhan ingin melepaskan. Biarkan Anda lepas dan tidak lagi Anda terkurung oleh apapun dari masa lalu Anda oleh DNA Adam dan Hawa atau genetika yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tuhan berkata, pergilah dari negaramu dan dari sanak saudaramu karena dia ingin kita memahami fakta bahwa berjalan dalam apa yang dia miliki untuk kita. Kita harus bersedia untuk mengidentifikasi dengan garis keturunan baru kita, darah kerajaan dia berkata, dan dari rumah ayahmu ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu dan dia berkata dalam ayat 2, dan aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar, dan memberkati Anda dan saya akan membuat nama Anda besar. Sekarang, dia mengatakan, 3 hal tentang kita di sana. Dia berkata, aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Itu berarti Tuhan akan menjadikan kita seorang yang berpengaruh di dunia. Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar, dan aku akan menjadikanmu dan aku akan membuat namamu besar dan jadi kamu katanya, dan kamu akan menjadi berkat. Jadi jika Anda kembali ke awal ayat 2, dia berkata bahwa saya akan membuat Anda menjadi bangsa yang besar, dan akan memberkati Anda dan membuat nama besar. Jadi, atau alasannya, atau hasil dari Anda diberkati, saya akan memberkati Anda. Jadi Anda akan menjadi berkat. Saya akan memberkati Anda. Jadi Anda akan menjadi berkat. Dia melanjutkan dengan mengatakan dan saya akan memberkati mereka yang memberkati Anda. Ada baiknya ketika seseorang memberkati Anda, karena mereka akan mendapatkan berkat. Dan saya ingin Anda melihat ini. Betapa kuatnya berkat ini. Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu. Orang yang mengutukmu, aku akan mengutuk. Kita harus berhenti mencoba membalas siapapun atau balas dendam. Diri kita sendiri atau balas dendam atau apapun itu. Mari kita ingat. Kita dipanggil untuk mewarisi berkat sehingga kita dapat memberikan berkat. Jadi, bahkan ketika seseorang mengutuk kita, kita malah memberikan berkat. Tuhan akan menjaga mereka. Kami hanya berhati-hati untuk mengingat bahwa kami diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan ketika orang jahat kepada kita, menjadi berkah bagi mereka berkah dengan doa kita, berkah dengan senyum berkah dengan jabat tangan, berkah dengan saya telah berjalan ke beberapa orang yang saya tahu memiliki sesuatu yang bertentangan saya dalam hidup saya selama saya belum menemukan hampir semua dari mereka karena saya tahu ada banyak orang yang mungkin memiliki sesuatu terhadap saya, tapi saya ingin, sejujurnya saya tidak punya apa-apa terhadap siapapun. Dan saya mendatangi orang-orang yang mungkin tidak yakin, apa yang saya pikirkan tentang mereka dan saya memeluk mereka. Saya sudah menyapa mereka. Aku memberkati mereka. Saya telah memberikan berkat kepada orang-orang secara finansial. Saya tidak mencoba untuk mengatakan apa-apa diri saya selain saya tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan berkat Tuhan ketika Anda bersedia menjadi berkat. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Anda diberkati untuk menjadi berkat dan kami tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Yah, ada begitu banyak di sini, tapi saya ingin memastikan kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan berbicara kepada saya. Beritahu Life Changer, keluarga lokal secara global, di seluruh dunia. Beritahu kehidupan, perubahan keluarga. Aku sudah menelepon mereka. Jadilah berkah. Jadilah berkat, jadilah berkat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Diberkahi. Terima berkatnya, percaya pada berkatnya. Mengapa kita diberkati? Karena jika kita milik Kristus adalah keturunan Abraham dan Yesus menjadi kutukan bagi kita adalah karena dikutuk seperti yang tergantung di pohon. Jadi berkat itu akan datang kepada kita karena apa yang Yesus lakukan dia menjadi kutukan sehingga kita tidak bisa hanya mendapat berkat, tapi agar kita bisa diberkati. Sebuah berkat berbeda daripada memiliki sesuatu. Itu menjadi sesuatu yang diberkati. Jadi Anda bisa menjadi berkat dan Tuhan berkata menjadi berkat. Tapi untuk menjadi berkat bisa mengerti, Anda diberkati.
Dan untuk bagaimana berkat itu diaktifkan? Dikatakan, dalam Efesus pasal 1, ayat 3, karena semua berkat ada di dalamnya. Dia mengatakan semua berkat spiritual ada di tempat-tempat surgawi. Jadi jika Anda melihat ayat 3 dari Efesus 1 terberkati, jadilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa yang telah memberkati kita dengan berkat rohani di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus Yesus. Sekarang, dengarkan berkat Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sudah Dia memberkati kita dengan setiap spiritual, tetapi di mana berkat-berkat itu di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus? Dan bagaimana kita mengaksesnya? Berkat-berkat surgawi atau berkat-berkat rohani itu di tempat-tempat surgawi? Apakah melalui perkataan kita ketika kita mengucapkan firman Tuhan, kita sedang mengaktifkan berkat? Kami sedang mengakses berkat yang ada di tempat-tempat surgawi dan membawa berkat-berkat itu ke tempat-tempat duniawi. Kami mengaktifkan berkat. Dengan kata-kata kita, kami mengaktifkan the blessing, oleh the blessing dengan menjadi berkat. Anda lihat, semua hal ini mengaktifkan, aktivitas berkat, bekerja dalam hidup kita. Itu dibayar melalui darah Yesus, tetapi diaktifkan dengan kata-kata kita diaktifkan dengan persepuluhan kita diaktifkan dengan persembahan. Berkat diaktifkan melalui persekutuan. Ini diaktifkan ketika kita mengambil tubuh dan darahnya begitu berharga dan kuat berkat ini dan kita akan mengapa kita membutuhkannya? Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Anda tidak bisa menjadi berkat jika Anda tidak percaya bahwa Anda diberkati. Jadi nomor 1 dipanggil untuk mewarisi berkat. Nomor 2. Tuhan selalu tahu kebutuhan kita sebelum kita meminta. Saya ingin Anda benar-benar memahami ini tentang berkat Tuhan. Tuhan selalu tahu apa yang Anda butuhkan sebelumnya. Anda bahkan bertanya. Dikatakan, dalam Matius pasal 6, ayat 8, Ayahmu sudah tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu meminta. Tidak salah untuk bertanya dan aku akan datang ke yang itu sebentar lagi. Tapi aku ingin kau tahu. Tuhan sudah tahu apa yang Anda butuhkan. Dia sudah tahu apa yang Anda butuhkan bahkan sebelum Anda bertanya. Jadi Anda bertanya padanya bukanlah kejutan baginya. Dia sudah tahu meminta bangsa. Dikatakan dalam pasal Mazmur untuk bertanya dengan berani. Dikatakan dalam Ibrani pasal 4. Maksud saya, kita dapat terus berbicara tentang meminta. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa Ayah Surgawi Anda tahu apa yang Anda butuhkan bahkan sebelum Anda meminta dan Anda membutuhkan berkat dan itu milik Anda di dalam Kristus karena Anda perlu menjadi berkat karena itu adalah milik Anda. Kristus yang nomor 1 dipanggil untuk mewarisi. Berkat nomor 2, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelumnya. Kami meminta nomor 3, Tuhan selalu mengubah kutukan menjadi berkat. Tuhan selalu mengubah kutukan menjadi berkah, loh, ketika saudara-saudara Yusuf melemparkannya ke dalam lubang. Siapa tahu dia akan berakhir di rumah Firaun, di istana Firaun. Tuhan melakukannya. Siapa tahu dia akan berakhir bertanggung jawab atas persediaan makanan seluruh dunia, setelah dilemparkan ke dalam lubang kemudian dibuang ke dalam perbudakan dan Firaun di rumah Potifar. Dan kemudian dijebloskan ke penjara, sebelum dia diangkat oleh Tuhan ke istana dan mengapa dia diangkat ke tempat itu? Menjadi berkah? Dia diberkati dengan interpretasi dan mimpi untuk menjadi berkat. Dia tidak. Hanya untuk menyimpannya sendiri. Dia tidak diberkati. Jadi saudara-saudaranya akan sujud kepadanya. Dia diberkati untuk menjadi berkat dan dia menyelamatkan seluruh dunia. Anda bermaksud jahat terhadap saya, benar. Kejadian 50, ayat 20, Anda bermaksud jahat terhadap saya berkata kepada saudara-saudaranya, tetapi Tuhan bermaksud untuk kebaikan. Jadi untuk melestarikan dan menyelamatkan nyawa banyak orang untuk menyelamatkan dunia. Inilah mengapa kita diberkati menjadi berkat karena dunia akan menyelamatkan dunia. Anda diberkati dengan sukacita, sehingga Anda dapat mencapai dunia ini dengan sukacita. Anda diberkati dengan cinta sehingga Anda dapat mencapai dunia ini dengan cinta. Anda diberkati dengan hadirat Tuhan, sehingga Anda dapat mempengaruhi kehidupan orang-orang Tuhan. Anda diberkati secara finansial. Jadi Anda bisa menjadi berkat secara finansial. Dan jika Anda belum melihat salah satu dari hal-hal itu terwujud, Anda harus mengetahui hak Anda sebagai Tuhan. Anda memiliki hak untuk mencintai Tuhan, Anda memiliki hak atas kehadiran Anda memiliki hak atas kuasa Tuhan. Anda berhak atas peningkatan finansial dalam hidup Anda. Anda memiliki perjanjian ini, kan? Yesus menyegelnya selamanya dalam darahnya dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari Anda. Yang bisa Anda lakukan hanyalah tetap mengabaikannya, atau Anda juga bisa hidup. Dan bangun untuk itu dan kemudian mulai mengaktifkannya mulailah mengaktifkannya dengan jenis Anda, mulailah mengaktifkannya dengan kemurahan hati Anda. Mulailah mengaktifkannya dengan berdoa di dalam Roh Kudus. Mulailah mengaktifkan berkat Tuhan dengan menjadi berkat, dan Anda akan melihat berkat Tuhan, ke dalam dan menyentuh hal-hal dan bekerja dan membalikkan hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan karena Tuhan selalu mengubah kutukan menjadi berkat dalam Ulangan pasal 23, ayat 5,
lihat apa yang dikatakannya. Namun demikian, Tuhan tidak mau mendengarkan Bileam. Bileam mencoba untuk mengutuk umat Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau mendengarkan. Tapi Tuhanmu mengubah kutukan menjadi berkat. Mengapa? Karena Tuhan, Allahmu, mencintaimu. Mengapa dia mengubah kutukan menjadi berkat? Karena Tuhan, Allahmu, mencintaimu. Jadi jika Anda mengikuti dewa, latih pemikiran di sini. Semuanya dimulai dengan Tuhan mencintaimu dan karena dia mencintaimu. Dia mengutus Yesus dan karena dia Yesus, dia menjadi kutukan bagi kita. Dia menjadi dosa bagi kita agar kita menjadi kebenaran Yahweh. Sehingga kita menjadi diberkati dan menjadi berkat bagi dunia ini. Semua kasih karunia Tuhan datang karena kasih Tuhan. Tuhan, mencintai kami. Kemudian dia membasuh kami dengan darahnya sendiri sehingga dia menjadikan kami raja dan imam di dalam dia. Dan kenapa dia melakukan semua ini? Mengapa dia mengubah kutukan menjadi berkat? Mengapa dia mengirim Yesus untuk menjadi kutukan bagi kita? Karena dia mencintai kita. Mengapa dia melakukannya? Karena dia mencintai kita. Apa hasil dari itu? Jadi kita bisa menerima berkat bukan kutukan, tapi kenapa dia melakukannya? Karena dia mencintai kita. Apa manfaatnya? Apa hasilnya? Tidak ada, tapi bagus. Dia yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi menyerahkannya semua bagaimana dia tidak akan bersamanya dengan bebas. Beri kami semua hal. Itu adalah pikiran yang diberkati, berpikir itu diberkati. Berkah pikiran. Kita harus diberkati. Aku bahkan tidak tahu apakah itu sebuah kata. Aku baru saja membuatnya. Kita harus berpikiran berkat. Kita harus memiliki milik kita memiliki itu sebagai pola pikir kita. Memiliki mindset berkah diberkati menjadi mindset berkah. Itu membuat Anda bebas, membuat Anda bangun dengan harapan tentang wuho. Apakah saya akan diberkati hari ini? Memberkati orang dengan cinta, memberkati orang dengan kebaikan, memberkati orang dengan hadiah, memberkati orang dengan doa, memberkati orang dengan kata-kata. Ini adalah bagaimana Anda beroperasi dengan berjalan kaki. Dalam berkah ini, kita perlu menemukan seseorang yang lebih terluka daripada kita. Dia memberkati mereka, bantu mereka, dorong mereka. Anda memiliki begitu banyak, Anda membawa begitu banyak. Saya tidak berpikir kita menyadari berapa banyak yang kita bawa. Anda dan saya adalah bait Allah. Kita adalah tabut perjanjian Allah. Kita adalah tempat di mana hadirat Tuhan dipilih dan didiami, sehingga kita dapat mengakses hadiratnya untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk satu sama lain, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, untuk satu sama lain, untuk menyakiti yang hilang yang rusak. Tidak ada batasan untuk berkat Tuhan. Itu mengalir sedalam dan seluas darah Yesus Iran yang tinggi dan dalam. Sebagai cinta Tuhan. Tidak ada batasan. Berkatnya tidak ada habisnya. Tidak ada akhir kebaikannya mengikuti kita sepanjang hari dalam hidup kita. Dia mengubah kutukan menjadi berkah. Bukan. Apakah kamu tidak senang tentang itu? Saya yakin. Dan Tuhan selalu menyediakan. Hal keempat saya tentang berkah. Saya ingin Anda melihat Tuhan selalu menyediakan untuk itu. Dia mencintai. Dia selalu menyediakan untuk itu. Dia mencintai. Dia selalu menyediakan untuk itu. Dia mencintai. Saya suka ayat ini dalam Mazmur 127, ayat untuk Anda dari The New American Standard Bible. Dia mengatakan sia-sia bagimu untuk bangun pagi-pagi. Leane pensiun terlambat untuk makan roti dari pekerjaan yang menyakitkan. Mengapa Vena itu? Mengapa itu tidak perlu? Tidak mengatakan salah untuk bangun pagi, tetapi dia mengatakan ketika Anda menyalakan lilin di kedua ujungnya, itu bukan berkat Tuhan. Artinya, Anda mencoba untuk mendapatkan sesuatu atau kami berpikir bahwa kami memilikinya. Dia berutang hanya untuk bangun di, Anda tahu, paling awal dan kemudian terlambat, Anda tahu, tidur 3 jam dan segera kembali ke sana. Dan Tuhan ingin kita beristirahat, menanam dan pergi tidur di malam hari, benar, tapi dia berkata, mengapa dia memberi kepada kekasihnya, bahkan dalam tidurnya. Dia yang diberikan ayah kepada kita yang dicintainya. Bahkan dalam tidur kita. Dia memberi kepada kekasihnya bahkan dalam tidur kita. Bahkan saat kita sedang tidur, berkat Tuhan, bahkan saat kita sedang tidur, Tuhan diberikan kepada kita, bahkan saat kita sedang tidur. Tuhan sedang memanifestasikan sesuatu di dalam kita dan kita akan datang melalui kita. Itu akan datang kepada kami dan itu akan datang melalui kami dan sesuatu yang besar akan terjadi pada Anda. Ketika Anda pergi tidur, percaya itu. Dan bagi Anda yang sulit tidur, lihat ini.
Ayat yang sama dalam Alkitab King James yang baru, karena dikatakan sedikit berbeda, dan itu akan memberkati Anda. Yang susah tidur. Dia berkata, karena dia memberi tidur yang dicintainya. Dia memberikan kekasihnya tidur. Jadi Anda berkata, baiklah, terjemahan mana yang benar? Keduanya. Dia memberi untuk kekasihnya saat kita dan dia juga memberi untuk kekasihnya itu hadiah. Bagi Anda yang mengalami insomnia, tidak bisa tidur di malam hari. Anda bangun sepanjang waktu dan Anda hanya sulit bagi Anda untuk beristirahat keras bagi Anda untuk tidur. Saya memberkati Anda. Saya melepaskan berkat tidur. Bukan saat saya sedang berbicara sekarang. Tetapi setelah kebaktian selesai, jangan tidur di dalam mobil. Tapi Anda akan pergi tidur malam ini dengan mudah. Aku memberkatimu dengan tidur karena kamu kekasihnya, dan dia berkata, dia memberi kekasihnya tidur, dan dia memberi kekasihnya bahkan saat kita tidur. Amin. Saya akan mengatakan, amin untuk itu. Ambil berkah itu, kan? Berkat ganda, di sana. Dan masih banyak lagi yang ingin saya bagikan dengan Anda, tetapi saya juga ingin memberitahu Anda bahwa ketika datang untuk mengalami dan mewujudkan berkat yang harus Anda lakukan adalah meminta. Poin kelima saya adalah yang harus Anda lakukan adalah meminta. Yang harus Anda lakukan adalah bertanya. Saya suka apa yang Yesus katakan. Anda tahu, saya baru saja berdoa tentang sesuatu hari ini, dan ini adalah tulisan suci. Tuhan mengingatkan saya pada Yohanes pasal 16 ayat 23 dan 24. Tetapi saya ingin Anda melihat keduanya dari Yohanes pasal 16, ayat 23 dan 24. Ini sangat kuat. Yesus berkata, dan sekali lagi, pastikan bahwa aku mendapatkan kalian membuat kalian pergi ke sini, Yohanes pasal 16, ayat 23. Dan di hari itu, saya suka ayat ini. Dan di hari itu, Anda tidak akan bertanya apa-apa. Yesus berkata, Anda hanya untuk hari murid-muridnya, bahwa dia kembali ke surga setelah dia mati di kayu salib, bangkit dari kematian dan pergi ke surga dan duduk tepat di sisi Ayah. Dia berkata pada hari itu, Anda tidak akan menanyakan apapun kepada saya. Saya berkata kepada Anda, apapun yang Anda minta kepada Ayah atas nama saya, dia akan memberikannya kepada Anda. Apapun yang Anda minta, Ayah dalam nama saya, dia akan memberi Anda. Wow, dan kemudian lihat ayat 24 mengatakan, sampai sekarang, kamu tidak meminta apapun atas namaku, mintalah dan kamu akan menerimanya. Sukacita Anda dapat dibuat penuh. Bukankah menakjubkan bahwa Tuhan ingin Anda bertanya? Dan Tuhan mengundang kita untuk meminta dan Yesus bahkan mengatakan meminta dan Anda akan menerima sukacita Anda akan menjadi penuh. Tuhan ingin kita penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh perayaan dan Dia berkata, mintalah dan Anda akan menerima. Itu bahkan bukan pertanyaan yang diajukan dan Anda mungkin menerima, Dia mengirim meminta Anda menerima tetapi menerima bahkan bukan tujuannya. Tujuan Tuhan bukan untuk Anda hanya untuk menerima, tujuan Tuhan bahkan lebih besar dari itu untuk memberi Anda kepenuhan sukacita, mintalah dan Anda akan menerima sukacita itu. Akan dijadikan manusia penuh yang berharga. Seberapa baik Tuhan kita? Seberapa hebat kita memilikinya? Seberapa hebatkah Ayah kita? Seberapa besar berkah ini? Lihatlah apa Jabez. Doakan berkat ini dan saya mendorong Anda untuk berdoa ini. Aku berdoa itu. Sekarang, saya berdoa dari perjanjian baru. Jabez berdoa di bawah yang lama, perjanjian dan Tuhan masih menghormatinya. Tetapi Tuhan telah memberi kita perjanjian yang lebih baik melalui darah Yesus dan ini adalah hak kita dalam bab pertama Tawarikh. Ayat 9. Dikatakan Yabes lebih terhormat dari saudara-saudaranya. Ibunya menamainya Jabez karena aku membuatnya menderita sakit. Jadi Jabez namanya berarti sakit dan kata sakit juga berarti terbatas. Terkadang rasa sakit kita membatasi kita, tapi kita bisa meminta jalan keluar dari itu. Keterbatasan. Kita bisa bertanya, apa yang Alkitab katakan? Dia akan melakukan melebihi. Berlimpah di atas dan di luar pasal 3 ayat 20 ini, dia akan melakukan melebihi. Jauh di atas dan di luar semua yang dapat kita minta. Pikirkan sesuai dengan kekuatan yang bekerja di dalam kita dan sebagian dari kekuatan itu adalah kekuatan untuk meminta, untuk apa yang telah Dia bayar karena, dalam darah berharganya agar kita dapat menerima dengan bebas saat meminta. Dikatakan, meskipun Jabez dipanggil Pain oleh ibunya. Dikatakan dia memanggil Dewa Israel. Dia memanggilnya kesakitan. Dia memanggil Tuhan, panggilan hidup, Anda kesakitan. Anda memanggil panggilan masalah Tuhan, Anda kesakitan.
Anda memanggil Tuhan. Jabez memanggil Dewa Israel berkata, "Oh, bahwa Anda akan memberkati saya, memang, dan memperluas wilayah saya. Saya berdoa doa ini besar-besaran, dampak saya perbatasan saya." Dia menggunakan kata perbatasan. Ayat lain adalah wilayah. Tetapi intinya adalah bahwa itu melampaui yang telah Anda batasi sampai sekarang, itu meminta Tuhan untuk memberkati Anda dan memperbesar Anda melampauinya. Anda membatasi, uang apapun yang membatasi Anda, apapun. Keterbatasan uang memiliki keterbatasan orang, keterbatasan pendidikan. Dia mengatakan berkat ini melampaui dan melampaui batasan apapun yang telah ada. Telah dalam hidup Anda dan kita semua memilikinya. Kita semua memiliki situasi dan keadaan yang berbeda. Tapi kita semua memiliki hal-hal yang mencoba membatasi masa lalu kita, rasa sakit kita, orang-orang kita, kebanggaan kita. Tuhan telah meminta jalan keluar dari kurungan ini. Oh, semoga Engkau benar-benar memberkati saya, wilayah yang besar, wilayah saya dan pengaruh saya yang besar, Tuhan, dan tangan-Mu akan menyertai saya. Dan agar Anda menjaga saya dari bahaya agar saya tidak menyebabkan rasa sakit. Dan Alkitab berkata, dan Tuhan mengabulkan apa yang dia minta. Terjemahan lain mengatakan, dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Semuanya sama. Tuhan mengabulkannya. Dan dia bahkan tidak memiliki nama Yesus. Kami memiliki nama di atas setiap nama. Nama Yesus. Jadi pergi ke depan dan bertanya. Berani tentang hal itu. Pastikan tentang hal itu. Anda bisa bertanya padanya dengan berani. Anda bisa bertanya besar. Anda bisa berpikir besar, Anda bisa meminta besar, Anda bisa bermimpi besar. Inilah mengapa kita diberkati untuk menjadi berkat yang besar. Sebuah berkat besar yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Dia berkata, mintalah padaku dan aku akan memberimu negara sebagai warisanmu, ujung bumi sebagai milikmu. Tidak ada yang Tuhan batasi untuk kita. Dengan kita membatasi diri kita sendiri. Setan mencoba membatasi kita. Ketakutan kita, coba batasi kita. Ketidakpercayaan kami, mencoba untuk membatasi kami membayar suku membatasi kami. Tetapi berkat yang Anda telah dipanggil untuk mewarisi melalui darah Yesus. Ini akan menghancurkan Anda dari semua keterbatasan Anda. Dan Anda hanya perlu meminta berkat, meminta berkah untuk memberi dan seterusnya menuju berkah itu. Dan meskipun saya tidak menerima persembahan pada saat ini, saya ingin Anda tahu bahwa itu adalah salah satu cara ampuh untuk mengaktifkan akses berkat yang sudah menjadi milik Anda di dalam Kristus. Bagikan Injil dengan seseorang. Itu berkat terbesar mendorong seseorang? Sungguh berkat yang luar biasa, doakan seseorang. Lihat seseorang berjuang. Lihat seseorang di tempat kerja. Dia bisa saya berdoa untuk Anda. Bahkan, izinkan saya berdoa untuk Anda sekarang. Dan ayolah, angkat tanganmu tepat di tempat ayahmu berada. Doakan saja ini bersamaku. Ayah Surgawi. Saya bersyukur bahwa saya diberkati di dalam Kristus Yesus. Berdoalah agar saya diberkati di dalam Kristus Yesus menjadi berkat. Saya menerima warisan berkat saya di dalam Kristus dan saya meminta Anda untuk menggunakan saya untuk menjadi berkat. Katakan bahwa saya meminta Anda untuk menggunakan saya untuk menjadi berkat. Saya diberkati untuk menjadi berkat, mengatakan diberkati dalam Kristus untuk menjadi berkat di dunia ini. Saya diberkati di dalam Kristus untuk menjadi berkat di dunia ini. Katakan, saya diberkati di dalam Kristus untuk menjadi berkat di dunia ini. Aku akan memberkati dunia ini dengan kebaikan. Aku akan memberkati dunia ini dengan cinta. Aku akan memberkati dunia ini dengan doa. Aku akan memberkati dunia ini dengan Injil. Aku akan memberkati dunia ini dengan senyumku. Saya akan apakah dunia ini dengan hadiah saya? Aku akan memberkati dunia ini dengan kemurahan hati. Saya akan memberkati dunia ini dengan semua berkat Tuhan, yang Dia berikan kepada saya. Saya akan menjadi berkat karena saya diberkati. Hei, laki-laki, bagaimanapun, Anda ingin mengatakan, saya diberkati. Saya diberkati. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Harus diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Sekarang, jika Anda haleluya, puji Tuhan, ayo, puji Tuhan. Dimanapun kamu berada. Mungkin Anda hanya Anda sendiri dan saya dengan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, puji Tuhan. Beri Tuhan teriakan. Jika Anda berada di salah satu layanan kami di salah satu gedung kami, ayo kita benar-benar memuji Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas berkah-Nya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ayo, biarkan saya mendengar Anda tepat di mana Anda berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang, izinkan saya berdoa untuk Anda jika Anda masih hidup dan Anda bersedia untuk tetap bersama saya untuk satu saat lagi. Jika Anda belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Anda, maukah Anda mengucapkan doa ini? Karena berkat terbesar dari semuanya adalah keselamatan dan kami tidak ingin ada orang yang melewatkan anugerah terbesar ini, semua berdoa saja.
Doa ini. Ayah Surgawi, saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya sebagai penyelamat hukum saya. Ayo, berdoalah di tempatmu sekarang sebagai juru selamatku. Dan Tuhan, saya percaya, ayolah semua orang yang ada di sekitar gedung. Doakanlah ini bersama kami. Saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa Anda. Yesus mati untuk dosa-dosa saya. Berdoalah agar saya percaya Yesus mati dosa-dosa saya dan bangkit dari kematian. Mulai saat ini dan seterusnya. Saya seorang anak Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, jika Anda berdoa seperti itu, jika Anda berdoa untuk menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat Anda, maukah Anda memberitahu saya bahwa ada tautan di layar Anda atau ada buku yang tersedia di salah satu layanan kami dan itu benar-benar gratis? Kehidupan baru. Ini akan membantu Anda memulai ke arah yang benar. Langkah selanjutnya dari perjalanan ini dengan Tuhan, Anda dapat mengunduhnya, benar-benar gratis. Ini hadiah saya untuk Anda dan saya tidak sabar untuk terhubung dengan Anda. Saya akan mengubah layanan ini. Tetapi saya ingin Anda tahu. Tuhan menyayangimu. Aku mencintaimu dan semuanya akan terjadi. Baiklah, saya tidak sabar untuk melihat Anda di layanan kami berikutnya. Tuhan memberkati.